Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya Aiga Fitra. Saat ini saya ditemani dengan narasumber mahasiswa inspiratif Alia Zikri Hafizah dari Program Studi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2021. Selamat sore Kak Alia. Selamat sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, senang dan semangat ya pastinya. Semangat. Untuk itu sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kak Alia karena sudah meluangkan waktunya dan bersedia hadir untuk diwawancarai. Mungkin perjalanan Kak Alia ini sangat menarik untuk kita gali ya. Insya Allah. Karena beberapa waktu yang lalu, Kak Alia ini menjadi putra-putri keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 sekaligus menempati posisi top 3 putri keistimewaan. Untuk itu, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kak Alia. Apakah diperbolehkan? Boleh sekali. Baik. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Apakah ada hal yang mendasari Kak Alia ini mengikuti atau berpartisipasi dalam seleksi putra-putri keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 ini? Ya baik, sebelumnya izinkan saya memberi salam keistimewaan mungkin ya. Salam keistimewaan untuk semuanya, salam cakap untuk keistimewaan. Untuk menjawab pertanyaan tadi terkait motivasi mungkin yang mengikuti putra-putri keistimewaan ini sebenarnya berangkat dari masa kecil sih Kak. Itu ketika dulu itu suka menonton seperti Miss Indonesia, Putri Indonesia begitu, dan melihat mereka berjalan, berbicara itu kok anggun sekali, dan background pendidikan mereka dan apa yang sudah mereka lakukan itu sangat inspiratif begitu. Jadi ketika saya ke sini, alhamdulillah berkesempatan kuliah di sini, dan saya melihat banyak dunia pageant di Yogyakarta, dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti pemilihan putra-putri keistimewaan. Dan sebenarnya juga karena ketertarikan dengan Yogyakarta itu sendiri, terutama keraton itu sendiri Kak. Jadi saya mau masuk ke dalamnya begitu. Berarti motivasi dari bisa dibilang cita-cita masa kecil ya? Cita-cita masa kecil. Iya, betul. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua nih Kak, pasti dalam setiap perjalanan seorang anak tak luput dari dukungan orang tua. Bisa diceritakan nggak nih dukungan keluarga dari awal hingga Kak Alia ini dinyatakan lolos sebagai finalis putra-putri keistimewaan 2022? Ya baik, sebenarnya kalau dari orang tua sendiri itu selalu mendukung apa yang mau saya jalanin gitu. Jadi alhamdulillahnya saya diberikan orang tua yang seperti itu. Jadi apapun, semua hal yang positif boleh diikuti, dan semua hal yang bisa kasih dampak yang positif itu gak apa-apa, harus terus diikuti gitu sih. Jadi dari pihak keluarga memberikan dukungan penuh untuk alhamdulillahnya seperti itu. Selanjutnya mungkin setelah mengikuti serangkaian acara besar seperti putra-putri keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, apakah ada momen lucu yang mungkin teringat terus di benak Kak Alia sehingga menjadi pengalaman dan kenangan yang tidak bisa dilupakan seperti itu? Ya baik, sebenarnya momen lucu mungkin lebih ke momen yang gak terlupakan kali ya Kak. Ya waktu itu ketika kami putra-putri keistimewaan itu ikut acaranya Duta Bahasa, itu ada camping kemah bahasa selama 4 hari kalau nggak salah, itu di Kaliurang, dan itu se-Yogyakarta semua dutanya itu ikut. Jadi ketika itu ada acara outbound juga, terus kita kemah bareng, tidur bareng, bener-bener mungkin itu hal-hal yang gak terlupain, karena ibaratnya yang kita pikirin itu misalkan orang-orang putra-putri, duta itu kayak kaku gitu ya Kak. Tapi ketika kami di sana itu benar-benar seperti teman yang main bareng-bareng, terus juga pokoknya nggak ada jaim-jaim, jadi cukup kaget tapi senang gitu. Mungkin itu nggak terlupain sih. Berarti bisa dibilang
refreshing sekaligus Betul. menambah relasi. Benar, refreshing nambah relasi. Refreshing. Mungkin selanjutnya ada nggak sih hal-hal yang didapat setelah mengikuti serangkaian kegiatan Putra Putri Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 ini? Yang didapat Yes. itu banyak sekali, terutama relasi pasti ya Kak. Dari yang saya tadinya cuma lingkup mahasiswa aja, tapi sekarang udah bisa ke kakak-kakak yang mungkin usia 25-an dan karirnya di dunia pageant, terus mereka ada juga punya organisasi lain yang lebih luas gitu ya Kak. Terus juga yang spesialnya adalah kami bisa lebih dekat dengan keraton gitu, yang bagi saya tuh wah sekali sebuah privilege, dan kami bisa misalkan cukup dengan mudah keluar masuk keraton gitu. Jadi mungkin itu sih yang pengalaman-pengalaman yang saya dapetin. Jadi menambah wawasan sekaligus relasi, Iya, dan betul. jadi tahu banyak tentang mungkin keraton itu Iya, ya Kak. betul. Mungkin untuk itu kan Kak Alia jadi ini seorang mahasiswa sekaligus putri. Nah, bisa diceritakan nggak nih Kak Alia bagaimana cara menyeimbangi kegiatan Kak Alia sebagai Putra Putri Keistimewaan sekaligus mungkin kegiatan di organisasi prodi dan sebagai mahasiswa? Ya baik, kalau dari itu sebenarnya juga lebih ke ini sih Kak. Kita itu kan sehari punya 24 jam, lebih kepada kita mau mengorbankan waktu-waktu kita atau enggak gitu. Jadi misalkan kalau di hari Senin sampai Kamis itu kuliah sampai siangnya, habis itu misalkan part time, habis itu malam yang ngerjain tugas, dan begitu terus. Dan Sabtu Minggunya biasanya acara-acara dutanya gitu. Jadi lebih kepada kita mau mengorbankan waktu kita untuk menunda kesenangan kita dulu atau enggak gitu sih Kak sebenarnya. Jadi sangat-sangat hektik ya Kak Alia kegiatan. Iya, dan alhamdulillah sudah bisa terlewati masa-masa itu. Iya, jadi nggak ada. Mungkin kalau orang-orang bikin skala prioritas ya Kak. Cuman kalau di saya skala prioritas itu tidak cukup ampuh gitu, karena akan memberikan tekanan ke sayanya. Jadi lebih kepada kita punya waktu di mana aja yang kosong, dan oke, di sini kita acara ini, lebih kayak gitu sih Kak. Berarti tergantung diri sendiri pandai Iya. manage waktu, manajemen waktunya. Iya, ya, Kak. begitu kurang lebih. Berarti mungkin ada gak sih dari dalam diri Kak Aya ini merasa kendala selama menjadi putra putri? Apakah ini tuh mengganggu perkuliahan atau enggak begitu kendala yang dialami? Iya, sebenarnya alhamdulillahnya kuliahnya itu bukan menggampangkan, tapi alhamdulillah dibandingkan sekolah itu lebih longgar ya Kak, karena kita cuma sampai Kamis, dan di sanalah kita bisa ngambil kesempatan punya waktu lebih banyak buat ngelakuin aktivitas lain. Kendalanya ya mungkin itu lebih di waktu aja, kadang misalkan tiba-tiba acara ini atau kerja kelompok atau apa gitu, mungkin lebih kendala itu sih Kak, kurang lebih waktu itu aja. Jadi Kak Aya ini tetap balance ya antara kuliah dan juga kegiatan Insya di luar. Allah, insya Allah. Nah nih Kak, mungkin setelah mengikuti kegiatan Putra Putri Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022, adakah Kak Aya ini memiliki rencana untuk melanjutkan atau mengikuti kegiatan lainnya seperti menjadi duta kampus atau duta bahasa seperti itu? Kalau untuk rencana selanjutnya belum kepikiran untuk misalkan ikut duta lagi di Yogyakarta, karena kalau menurut saya ya Kak, ikut duta itu kan bukan hanya asal-asalan ikut ya, tapi apa yang mau kita tujukan, terus apa yang mau kita niatkan gitu. Jadi bukan hanya sekedar kamu ikut misalkan menang atau enggak udah habis itu hilang, tapi lebih ke kontribusinya. Dan hal itu yang juga butuh waktu gitu ya Kak untuk bisa kita ngalihin ke sana. Jadi sementara ini sih gak ada dulu gitu, mungkin beberapa tahun lagi ke depannya, karena nanti rencana selanjutnya akan dialihkan ke yang lain pokoknya gitu. Berarti emang perlu persiapan yang matang. Betul, ya, perlu persiapan kalau saya pribadi gitu.
Mungkin untuk yang terakhir kali nih Kak, sebagai penutup juga, ada Kak Alia menyampaikan motivasi untuk pemirsa yang menonton kepada generasi milenial zaman sekarang. Motivasi ya. Baik, motivasi. Aduh cukup malu sebenarnya ya, karena saya bukan siapa-siapa ngasih motivasi. Lebih ke mungkin pesan sesama aja, dan saya juga masih belajar ya Kak. Lebih ke mungkin pesan sebagai generasi muda gitu ya. Kita masih muda, kita masih punya banyak waktu, kita punya tenaga yang ekstra, kita masih punya banyak kesempatan, dan jangan takut kalau misalkan nanti akhirnya gagal dan berbuat kesalahan, karena kita masih belajar. Kalau kita nggak belajar sekarang, mau kapan lagi? Dan mungkin pesan selanjutnya, nggak hanya jadi generasi muda yang aktif buat diri sendiri, tapi juga mau melestarikan budaya kita gitu, karena itu penting ya kan menurut saya. Nggak cuma jadi generasi yang modern, tapi yang berbudaya juga penting dengan cara apapun itu. Kemudian mungkin pesan untuk sebagai perempuan, jangan pernah takut untuk ikut apapun, jangan pernah takut untuk berekspresi, jangan pernah takut untuk meraih pendidikan dan passionmu tinggi-tingginya, karena kita sebagai perempuan adalah cikal bakal yang akan melahirkan generasi penerus Indonesia. Maka dari itu, menurut saya, perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban. Salam cekap, cakep, cakap untuk keistimewaan. Terima kasih. Berarti intinya jangan takut untuk berani mencoba ya Kak? Betul sekali. Baik, terima kasih Kak Alia atas sharing pengalamannya menjadi putra-putri keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta 2022, sekaligus menempati posisi 3 putri keistimewaan berbakat ya. Usai sudah sesi wawancara kita pada sore hari ini, sebagai mahasiswa kita tidak hanya dituntut fokus terhadap akademik saja. Memang akademik sangat penting, akan tetapi kita juga harus memiliki skill, wawasan, dan pengalaman dalam diri guna menjadi bekal kelak ketika memasuki dunia kerja. Saya Aiga Fitra pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif.